Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Anim. I'm sure. Wah, iya, suara-suara Yo, iklan gitu. suara-suara iklan parah ya, Parah. industrian Baik. banget. Langsung aja dah. Jadi gimana nih kita? Kita bahas apa Oke, nih hari ini guys? udah pasti kita datangkan lagi buat teman-teman semua. Datang jauh-jauh Dari mana dari tuh? international. International ya gitu. Berarti sharingnya bakal daging semua nih. Daging semua dan pakai Inggris ingat bahasanya. Nah, Waduh, asal itu antum bisa emang bahasa Inggris. what's your name? Ya kan? Welcome sama dengan keset pokoknya. Dengan kayak same lah sama-sama. Langsung aja daripada babi bu kan kita langsung aja lah. Boleh, boleh. Kasih paham apa gak nih? Weh, siapa Wih. nih? Ini. Weh, kasih paham. Anjir, ramai banget. Rame banget, parah. Karis sama siapa nih kira-kira ya, Riz ya? Apa langsung minta diajakin kenalan aja ya? Langsung diajak kenalan aja, langsung kita suruh perkenalkan. Kasih paham. Kenalan dulu, Mas. Namanya siapa, Mas? Oke, kenalin, nama gue Rama. Sekarang berprofesi sebagai animator di studio Icon Creative. Widih, Serius. gokil. Agen kreatif, bro. Itu yang ada di Kanada. Yap. Us. Wah, berarti di sana dong. Ngantor di Iya, sana. oh iya WFH tapi. Oh, Wajibin tanya-tanya. Itu kita ulik. Mumpung ada Mas Rama ya kan, kita kenalan sama Mas Ramadan ini sekarang, guys. tapi kan soalnya waktunya juga beda berapa jam ya kalau di sama Indo? Berapa jam, Ram? Sekarang 14 jam sih. Wah, 11 jam, Bro. Berarti di sini siang, di sana malam ya. Mm-mm. Kasih paham langsung aja kali ya. Ini awal mula masuk animasi dari mana, Ram? Kenal animasi itu dari 2013. Itu pas waktu itu biasanya gue kalau gambar-gambar gitu ya, itu kalau ngewarnain itu cuman flat ya, cuman satu warna doang gitu kan. Terus mau nyobain warnainnya itu kayak ada 3D-nya gitu kan. Terus tiba-tiba kepikiran animation tuh kayak gimana sih gitu. Gak tau, tiba-tiba kepikiran animation gitu. Terus nyari di website, ketemunya Hello Motion Academy itu ada di Tebet waktu itu. Habis itu singkat cerita langsung join deh buat kursus di sana. Kayaknya selama 2 atau 3 bulan gitu. Ya. Dari situ mulai dikenalin animation in general gitu, kayak misalkan translate, rotate itu apa, scale apa, basic gitu deh. Jadi kita di introduction gitu deh buat animation. Soalnya kan di tahun segitu tutorial gitu jarang banget ya. Yep. Jarang banget ada di YouTube gitu. Ada sih yang jual. Waktu itu kalau ada yang tahu dulu namanya Dodi Priatmono gitu. Oh, iya iya iya. Sampai sekarang noh. Di YouTube ada ya. Iya iya. Ya, dia tuh jual tutorial gitu banyak. Dulu kan masih zamannya 3ds Max gitu kan, Blender. Dari situ sih. Terus singkat cerita di 2014 masih belum berani buat terjun ke industri gitu karena masih belum pede gitu. Jadi masih belajar sendiri di rumah gitu. Terus di 2015 masuk ke MD Animation. Nah, ketemu sama bapak ini. Yang ini udah pasti yang ini nih disebut. Ya gitu lah. Itu apa ya namanya, MD training gitu kan waktu itu selama 3 bulan. Ya selama di situ lumayan banyak sih pelajarannya. Dari kayak pelajaran dari Mas Nanda gitu waktu itu, lumayan ngajarin soal mental gitu kan. Soalnya ajaran dari dia lumayan keras gitu. Jadi at least buat gue lumayan jadi bekal lah buat kayak di studio setelahnya
Jadi nggak kaget gitu kalau di industri itu, terutama di Indo, apa ada yang lebih keras lagi or something gitu. Sempat nyerah juga karena susah banget. Biasalah anak-anak baru gitu, pas sudah terjun ke industri kan pasti lihat kualitasnya kayak gimana gitu kan. Iya. Kayak oh ini susah banget nih. Sempat nyerah, tapi head of anime-nya di AMD, Mas Henry, itu dia, gua berterima kasih sama dia. Soalnya dia nggak kayak kayak apa ya, nggak nyerahin gitu ke gua, nggak bikin gua nggak nyerah gitu. Coba lagi gitu gitu. Ya akhirnya sampai sekarang terusan jadi bagus lah. Kayak pentingnya ada motivasi gitu dari lingkungannya. Terus ya terus belajar lah waktu itu. Terus singkat cerita masih di 2015 itu, gue sempat nge-apply di One Animation di tahun 2015 tapi nggak keterima gitu. Tapi gak apa-apa sih. Tapi dari situ gue belajar sesuatu sih dari Mas Hadi Toro, dari interview sama dia. Dari dia ngasih satu kertas isinya beberapa catatan gitu, dan gue masih simpen catatan itu. Salah satunya tuh yang kayak live life, observe, animate gitu-gitulah, khasnya dia gitu. Dan itu benar sih. Terus satu lagi yang bikin menurutku masih relate, itu yang soal surround yourself with people who make you better, not people who make you feel better. Itu menurutku relate sih. Jadi benar-benar terus berkembang terus itu ya, si belajar. Terus singkat cerita lagi, ke 2016 gue apply ke BES. Dulunya namanya BBF. Dulunya namanya BES, sekarang namanya balik. Benar. Di situ training dulu kan. Apa nama trainingnya itu BDI. Itu awalnya training animation kayaknya sekitar 2 minggu gitu kurang lebih. Ya gue lupa deh. Selama itu gue nggak keterima tuh tapi karena di situ gue baru tahu ada Kevin Jackson, animator dari Sony gitu. Dan dia kerja di BES, dan gue kayak ada pengen banget bisa masuk BES biar gue kenal sama dia gitu. Jadi ya udah, yang dari BES ini, yang di BDI yang training animation gue nggak keterima. Akhirnya ditawarin yang generalis gitu. Nah ya udah, gas aja yang generalis, yang penting goalsnya bisa masuk BES gitu. Dan akhirnya lolos dan masuk BES akhirnya. Walaupun di generalis ya, itu kan bukan bidang yang gue suka gitu. Gue cuma pengen fokus di animation. Tapi selama di sana itu gue sempetin kenalan sama Kevin Jackson, which is itu salah satu gus gue kan, dan gue sempetin belajar gitu dan minta feedback sama dia gitu pelan-pelan. Ya akhirnya sampai sekarang kenal, itulah teman baik gitu. Di base itu gue cuma 3 bulan doang. Habis itu keluar karena emang gak dilanjut probationnya. Dan di tahun 2016 di bulan September gue join ke Infinite Studio di Batam. Di sana itu sampai Desember akhir 2017, jadi selama setahunan lebih gitu. Di FW itu gue banyak belajar banget sih. Itu gue sampai sekarang kalau misalnya lagi hilang semangat atau gimana, gue flashback lagi momen-momen di masa itu, kayak lagi zaman-zamannya passion banget gitu, kayak biar ke trigger lagi gimana biar nggak jenuh lagi gitu.
Ya di situ banyak banget sih belajarnya gitu. Terutama dari lead gue. Dan terus 2018 gua ke Bunny Dog Studio. Di situ selama setahun. Ya di situ gue banyak belajar soal ini sih, problem solving dari Mas Ginanjar gitu. Dia bagus banget problem solvingnya soal technical stuff, karena kan studionya waktu itu masih baru ya. Jadi apa ya, dia mecahin masalah ini gimana gitu, ngakalinnya gimana, itu bagus banget. Jadi salah satu yang bikin gue kayak belajar soal problem solving gitu. Terus di akhir Desember gue pindah ke Prendoville Studio. Di situ selama hampir 5 tahun gue selama di sana, itu banyak banget belajar. Dan habis itu singkat cerita dapat tawaran deh yang ke Kanada, yang di Icon Creative Studio sampai sekarang. Gitu sih singkat ceritanya kayak gitu. Kalau di MD Iya. tuh langsung masuk ke 3D animasi berarti? Enggak, itu internship sih jatuhnya, kayak training gitu. Training ya berarti ya. Oh gitu. Gokil. Ketemu Mas Dini lagi kan di MD. Pawang. Oh iya, Ah. gila sih, pentolan MD. Tapi waktu di Bali itu waktu di base ya Ram, waktu kan jadi generalis ya. Itu berarti ngapain aja tuh? Modeling iya atau gimana tuh Ram? Oh enggak, itu dibagi jadi dua, ada yang modeling sama yang animation gitu. Oh. Kalau bagian waktu animation itu layout, animation, lighting, render, compile video gitu, terus kasih effects gitu. Jadi tahu, at least jadi belajar kayak lighting tuh kayak gimana gitu. Terus kalau render itu prosesnya nunggunya kayak gimana gitu-gitu. Ya pasti di setiap studio ada aja dramanya lah ya. Iyalah. Tapi yang penting kalau dari gue sih fokus aja sama perkembangan gue gitu. Kalau ada kesalahan ya belajar dari kesalahan. Selama perjalanan itu Ram, boleh tahu nggak proyek apa aja yang pernah dikerjain Ram? Yang paling berkesan Vampirina sih. Kerjainnya di FW. Itu proyek pertama kan, dan banyak belajar, dan gue juga suka musikal kan. Jadi dari awal-awal episode itu udah ngincar shot sequence gitu yang musikalnya. Tapi kan waktu itu kayaknya susah gitu tuh yang ngerjain itu, biasanya senior gitu kan. Ya udah nikmatin aja dulu berproses sampai akhirnya dipercaya sama supervisornya buat ngerjain shot sequence. Senang sih, kayak ada goals aja gitu yang bisa nge-trigger gue. Terus sih, tapi kalau selain itu paling sama ini sih, Ice Age. Wah. Karena itu satu-satunya project yang bikin gue ditawarin kerja di Icon sama bosnya. Ceritanya pas habis Ice Age itu rilis, gue posting ini kan di LinkedIn, credit title gitu-gitu kalau nggak salah. Gak lama kemudian bos Icon itu nawarin di DM. Gokil bro, langsung A1 yang nawarin. Gue penasaran sih waktu itu interview di luar tuh kayak gimana sih gitu kan. Basically kayak interview di Indo aja, cuman beda bahasa aja. Cuman di sini lebih jelas aja. Pas interview itu kayak tiap studio itu kan punya pipeline-nya masing-masing gitu kan. Dia ngejelasin kayak kita punya animator, terus ada animator finalize gitu-gitu yang fix. Jadi terpisah gitu. Jadi yang animator utama fokus aja kerjain episode, terus yang fix klien yang paling terakhir banget mereka yang kerjain biasanya gitu. Jadi lancar sih proses delivery-nya. Wah ini menarik nih ya kan. Tapi sebelum masuk ke Icon nih, ada yang dilewatin kan di BV. Nah di BV ini gimana nih ya kan? Cerita-cerita lah di BV lah. Lama banget ini di sini. Iya, kan tadi kan sempat ada yang ke notice apa ngerjain SH nih. Berarti ngerjain SH sebelum masuk ke Icon di BV dong. Itu gimana tuh kok bisa sampai ngerjain SH tuh? Oh, jadi waktu itu, nih singkat cerita aja. Jadi waktu pas 2018-2019 itu Brandoville kan sama Lemon Sky ya, partnership. Habis itu gak lama kemudian kerjasama sama studio yang di Kanada, namanya Bardel. Kayaknya akhir 2020 atau awal 2021 gitu, lupa. Pelan-pelan dulu tuh dikasih kayak nih shot-shot dikit gitu buat tim kecil, sampai akhirnya dipercaya buat kayak ngerjain project yang kayak buat waktu itu sih untuk gue pribadi kita dapat 3 season, habis itu nambah 1 season, tapi gue nggak ikut kerjain. Dari situ ya handle 3 tim, satu lagi
leads yang satu lagi handle 3 tim juga gitu. Hmm. Ya lumayan banyak belajar lah dari situ. Hmm. Ya. Tapi Iya. sebelum ke situ, sebelum ke Dragon Prince itu apa namanya, kita ngerjain ISX itu ya. Berarti di BV itu levelnya udah lead ya Rama di sana? Atau dari apa ke apa sampai bisa jadi lead gitu? Awalnya masuk dari mid dulu Oke. selama setahun, terus senior selama setahun, habis itu baru ke lead. Lead kayak di 2021 deh. Kan kayak dicemplungin gitu kan. Nih Basic. dijorokinya. Wah. Nggak ada yang siap ya. Iya juga sih, nggak ada yang siap. Cuma harus. Bikin tiap studio itu job desk lead itu beda-beda ya. Kayak misalkan di Icon ini leadnya beda. Yang di Brandoville itu pas waktu gua ngerjain Dragon Prince itu tugasnya itu kurang lebih mirip supervisor sih, karena dia yang ngecekin dan scheduling segala macam. Di Icon berarti lead juga atau gimana? Oh iya, ditawarinnya lead kan. Hmm. Tapi karena posisinya pas masuk itu posisi lead udah diisi gitu. Jadinya jadi senior dulu. Ya nggak apa-apa sih. Jadi bisa observasi juga animator ini kayak gini, terus lead tugasnya kayak gini. Jadi pelan-pelan lah. Tapi Ram, untuk ke ininya Ram, ke ikonnya sendiri kan pasti dibutuhin dokumen-dokumen tuh untuk bisa kerja di luar gitu. Waktu mempersiapkan dokumennya itu apa aja Ram? Waktu itu kan gue lulusan SMA ya, gak ada degree gitu. Tapi karena gue pernah belajar di Hello Motion, which is itu kayak sekolah animasi yang ada sertifikatnya. Jadi gue bisa pakai itu jadi salah satu dokumen yang dibutuhin. Terus ya sisanya basic sih, kayak data KTP atau paspor or something gitu. Sama ada juga recommendation letter, Oh iya. gitu. Bisa dari supervisor atau siapa gitu yang bisa ngasih kayak surat rekomendasi. Itu dulu sih, itu yang paling buat dokumen LMI. Itu kayak basically kayak sponsorship. Yang apa namanya? Bikin katakanlah ini ya, apa supportnya ya untuk yang supervisor recommendation itu supervisor dari Indonya atau dari Iconnya? Waktu itu gue minta suratnya sama teman gue yang supervisor di Bardel pada saat itu, sekarang di Icon. Karena pernah satu tim, jadinya gue minta surat recommendation gitu sama dia dan dikasih. Anjay. Enggak, maksudnya berarti kan harus dengan supervisor yang di luar kan? Katakanlah kayak di Bardel atau di mana yang Nggak Icon harus tahu. sih, Oh, nggak harus. nggak harus sih. Tapi ya seadanya aja gitu. Berarti pakai recommendation supervisor yang ada di Indo gitu juga nggak masalah berarti harusnya atau gimana? Nggak masalah. Oh, oke, paham. Iya, maksudnya kan biar ada gambaran nih. Jadi kalau rekomendasi itu nggak harus dari luar nih. Ya, iya. Oh iya, Jadi ada link dari dalam pun, asal lo memang kerjaannya bagus gitu, direkomendasikan sama SPV-nya gitu, ya berarti lo bisa tuh menunjang gitu loh. Iya. Sama satu lagi mungkin sertifikatnya kali ya gitu loh. Kalau misalkan ada sertifikat itu juga menunjang tuh gitu loh untuk lo bisa dilihat di situ. oh iya. Kalau visanya sendiri visa apa tuh Ram? Kerja berarti. Ya bisa kerja dong, masa bisa turis. Itu nunggu visa berarti lumayan lama Ram dari Indo. In total sekitar 10 bulan. Itu kalau misalkan kayak gitu tuh lama nih, itu gimana tuh dari ikonnya tuh? Nungguin sih, untungnya mereka baik sih, masih ngabarin kan. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa spot yang tadinya untuk lead udah keisi, jadinya gue jadi senior kan gitu. Iya, maksud aku berarti poinnya di sini itu perusahaan segede Icon aja masih mau menunggu kalau memang apa dari SDM-nya itu memang berkualitas gitu loh. Kasarnya kan kayak gitu kan gitu. Jadi bener-bener dia mau nunggu gitu. Itu poinnya kan di situ kan gitu. Jadi nggak asal dilepas gitu loh. Pasti ada komunikasi kan di antara itu. Kayaknya proses buat mereka mau sponsorin orang dari luar Kanada itu banyak gitu, kayak mesti make sure kayak yang di localsnya itu nggak dapet or something gitu, makanya harus cari yang di luar Kanada gitu. Berarti Ram dari tahun kapan tuh Ram 2000 ke di ikonnya tuh? 2023. 2003 tahun ya berarti. Iya, bulan depan bulan Juli itu udah kayak setahun gitu di sini. Selama di sana culture shock-nya apa Ram? Culture shock di studio apa di studio aja deh biar spesifik. Kan nggak kerja di studio kan, jadi WFH. Ini juga pakai Teradici gitu. Di waktu di Brandoville sama Bardel itu pakai Teradici, jadi nggak terlalu kaget sih. Paling kayak beda pipeline aja. Kalau di Icon ini banyak toolsnya itu bagus-bagus sih. Di sini absennya ya manual gitu, tracker. Nah ini nih aku penasaran nih ya kan, secara komunikasi. Nah kebetulan kan
aku mau tanya secara komunikasi. Kemarin itu kan kita sempat ngundang juga ada narasumber dari Jepang tuh. Nah, dia tuh sempat Oke. ngebahas secara komunikasi tuh gitu. Komunikasi kalau di sana itu ada yang namanya translator gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa bahasa Jepang dan orang Jepang yang tidak bisa bahasa Inggris gitu, itu ada translatornya tuh gitu. Nah, kalau di sana seperti apa tuh? Gak ada translator sih. Basically kayak bahasa Indo aja. Gue orang Indonesia yang bahasa utamanya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggris kan second language-nya gitu. Jadi ya, Yap. itu mereka punya basic itu. Beda ya kalau di Jepang mungkin karena kita harus nyesuaiin sama bahasa sana. Iya, ini aku mau tanya juga nih. BTW kan aku sempat denger-denger nih kalau misalkan keluar gitu. Selain dokumentasi yang tadi diceritain ya kan diomongin gitu dan rekomendasinya itu. Katanya aku dengar-dengar harus ada rekomendasi dari yang luarnya juga itu sekitar berapa orang gitu baru lu bisa masuk ke sana gitu. Gak juga sih. Itu ada animator lagi satu namanya Audrey. Kayaknya dia nggak ada recommendation dari luar deh. Kayak cuman supervisor di One waktu itu. Rezekinya. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang kepengen ke luar negeri ya kan, nggak cuma di Econ ya gitu, dimanapun lah gitu, di Perindapan kek ya kan, kita nggak tahu ya kan nantinya gitu. Ada Iya. siapa tahu ada yang ke sana ya kan. Oh, ternyata ini gitu. Caranya seperti itu gitu. Kalau itu Ram, kalau untuk schedule deadline di sana itu gimana Ram? Kalau di Indo kan mungkin 2 minggu deadline, apa 5 hari layout, 5 hari animation gitu. Kalau di sana gimana Ram? Cepet banget itu deadline. Oh, sorry. Nah, jadi kalau di sini tuh at least project yang gue kerjain ya, layout 2 minggu, animation itu normally 4 minggu, 1 minggunya lagi buat retake gitu ya. Jadi 5 minggu. Jadi itu termasuk normal. Wait, dibilang normal itu dengan berapa second nih satu orangnya? Tergantung projectnya juga. Ini project yang lagi gue kerjain kan shorts ya, jadi termasuk paling longgar banget gitu walaupun deadline tetap sama. Ada juga yang 11 menit gitu, deadline tetap segitu, tapi menurut gue cukup normal sih ketimbang deadline-nya itu cuman seminggu gitu. Jadi lembur-lemburan lah kalau bisa. Iya, betul. Oke, terus Gitu. Terus ada juga yang cuman berapa hari, itu kan kayak apa ya, cepet banget itu. Kerja Rodi sih itu kalau Robusa anjir, Wah. Robusa. sambil dipecut sih. Anjir. Kan kerja di sana kan ketemu sama animator-animator dari berbagai dunia ya Ram ya. Ada nggak sih yang jago banget? Apa sama aja lah kayak di Indo gitu? Apa beda banget nih animatornya? Treatmentnya mungkin Berbagai dunia mana tuh? Dunia lain gitu. beda server. Beda lain, beda server. Ya negara. Negara-negara lain. Iya. Soal jago atau gimana? Kalau yang bagus gitu-gitu, menurut gua mirip-mirip kayak di Indo sih. Jadi di Indo tuh tiap studio itu punya at least satu yang stand out gitu kan animatornya. Sama sih di sini juga kayak di tiap tim itu at least ada satu yang stand out gitu animasinya. Sama sih kurang lebih. Oh kasih itu aja kali ya. Kayak outputs atau Shark Dog tuh dari One Animation itu bagus tuh. Itu kayak quality-nya oke banget gitu. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Yang standar yang bagus ya. Kayaknya tiap project apapun itu pasti ada aja animator yang bagus gitu. Ada juga yang biasa, jadi quality-nya nggak sama rata gitu. Tapi tiap project punya standarnya minimalnya tuh kayak gimana. Gimana Karis mau ke sana? Semangat Riz Wah. ya kan. Kamu bisa. Kebetulan ngerjain Sakdok juga. Jadi Wih. sombong amat. Ih, gila. Bisa lah ya. Gila banget ya. Bisa lah, aman lah, harusnya aman lah ya. Aman lah ya. Tinggal ngurus aja ntar. Ini nih aku kan tadi udah ngomongin shot-shot ya. Untuk yang menurut Rama sendiri dah gitu. Shot-shot keren itu kayak gimana sih? Kalau dari gue ya, kalau soal cerita udah pasti itu dari projectnya kan emang harus ceritanya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk animasinya sendiri, yang pasti yang 12 prinsip animasinya ada di situ gitu, kayak misalkan pose-nya clear, terus juga acting choice-nya juga, acting atau action choice-nya juga. Kalau dari gue sendiri sih yang ide-idenya tuh yang menarik, tapi tetap sesuai konteks. Salah satu yang bikin menarik itu juga ciri khasnya juga gitu kayak. Tapi itu tiap series beda-beda gitu ya. Asal nggak off model aja sih, dan klien nggak masalah, it's okay gitu. Kalau udah off model banget biasanya kena komen, diminta jangan terlalu off model banget gitu.
Iya, yang kayak kemarin kita sempat apa namanya podcast juga sama si Ananda Prayogi itu kan sempat ngomongin juga soal acting choice dan sebagainya. Mungkin ada yang kalau yang belum nonton nonton ya. Iya. Iya, itu sempat ngomongin apa namanya how to make audience empathy. Intinya kayak gitulah. Jadi Ya, ngerasain empatinya tuh seperti apa, terus satu nggak cuma simpatinya aja gitu. Jadi kita nge-treat tuh bener-bener itu harus maksud ke dalam audiensnya tuh gimana gitu, lebih ke situnya kalau dari dianya kan gitu ya, ya, relate itu sih udah pasti. gitu. Nah itu relate sih dengan apa yang tadi si Ramadan omongin gitu, berarti kan intinya berkesinambungan lah, karena kan Iya. Iya, karena kan apa namanya balik lagi tadi yang dibilangin acting sama action choice itu kan luas ya gitu, jadi dalamnya tuh macam-macam tuh yang Iya. bisa kita ulik gitu loh, kayak gimana gitu sih. ya kayak simpelnya gini aja sih, kayak misalnya adegan lagi apa namanya nengok gitu, nengoknya karena apa gitu, apa Mm-mm. karena dipanggil, apa terus karakternya gimana, apa lu misalnya lu maling terus lu dipanggil, lu pasti kan gerakannya oh kaget gitu atau gimana, jadi tergantung konteks juga, kita harus ngerti konteks, makanya pentingnya punya nalar. Ini Kata-kata khas Mas Denny kan. Oh iya Ram, ini boleh nanya soal ini ya, soal teknikal nih, lebih lebih ke teknikal. Kalau untuk workflow sendiri, Rama gimana Ram? Kalau dari gue sih yang pasti tonton animatic dulu ya. Jadi kalau udah tonton animatic kan kita ngerti ceritanya kayak gimana. Selain karakter kan udah pasti dari awal ngerjain udah tahu nih karakter ini karakteristiknya kayak gimana gitu. Sisanya kan ada cerita gitu nih gimana ceritanya gitu-gitu. Pas udah ke bagian shot yang kita kerjain tuh nanti udah kebayang nih ceritanya bakal kayak gimana. Terus pas udah di planning, blocking, spline udah langsung sih. Terus biasanya gue lip sync gue agak terakhir sih. Terus polish paling terakhir juga. Lebih detailing kecil. Sama ini sih, biar animate-nya lancar, gue biasanya nge-hide kayak misalkan uncheck reference editornya, terus itu ngebantu. Jadi lebih ringan, jadi lebih smooth lah nge-animate-nya. oh ternyata aku jadi kepo nih, ternyata di Icon pun ada komputer berat ya kayak di Indo juga. maksudnya maksudnya dalam untuk animate gitu loh, Oh iya, sama aja sih ini, kayak di Indo juga. apa namanya secara garis besar itu perangkat yang digunakan itu hampir sama gitu maksudnya. Yang Ya, kurang lebih. yang Tapi nge-backup nggak low juga. Nggak low juga. si anjir ya kan, padahal baru mau aku naikin dikit ya kan udah turun lagi. Emang ada yang low? Oh, ada. Iya, iya. Aduh ya Allah. Ya, kan biasanya ada juga yang PC-nya itu udah dari lama. Ya, Mm-mm. Jadul, si jadul. lupa di upgrade kali. atau baru ada budgetnya. Nah bener. Hmm. Ini aku tadi yang udah workflow udah belum, apa mau ada lagi, ada yang mau tambahin dari Rama Itu aja. atau dari Karis, ada yang mau tanya lagi? Belum. Kalau sorry, kalau soal referensi tergantung. Kalau misalkan gue butuh banget karena nggak kebayang, biasanya gue bikin. Terutama ada yang action atau acting juga kalau butuh. Nah ini aku kepo sih sama yang perbedaannya antara di sana sama di sini aja ya, mungkin lebih ke highlightnya ke situ aja. Maksudnya perbedaan yang paling menonjol junior di sana sama di sini tuh apa sih? Terus middle di sana sama di sini tuh apa sih gitu loh. Senior di sana sama di sini tuh apa sih gitu. Itu apa ya Ram gitu. Buat gambaran buat teman-teman di sini juga nih. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke Icon atau ada mau tempat lain di Iya. luar sana nanti, dia ada gambaran nih harus seperti apa gitu. Hmm. Mhm. Ini biar lebih simpel, animatornya aja kali ya kerja. Secara general berarti ya overall. Iya. Tapi kalau menurut gua di sini itu orang-orangnya punya kesadaran diri. Dan sementara di Indo, menurut gue mayoritas banyak yang nggak punya itu. Menurut gua ya, yang gue lihat, yang gue temuin gitu. Apa contohnya? Sesimpel misalnya, kan lagi ngerjain shot nih, misalnya junior gitu, lu butuh feedback or something gitu. Kan kalau misalkan lu butuh ini, lu harusnya ngapain? Lu tanya kan, lu tanya ke lead kayak atau siapapun di sebelah lu atau siapa gitu. Ada kemauan buat haus akan feedback gitu. Jadi itu belajar dari situ. Minta disuapin lah istilahnya gitu. Nah, sementara yang gue temuin di Indo itu kebanyakan disuapin.
bukannya minta disuapin gitu. Hmm. Itu yang gue temuin. Gak tahu sih, entah mereka malu, sungkan, atau takut ngeganggu, padahal tinggal tanya aja. Pasti bakal ngeluangin waktunya kan, karena kan itu emang tugasnya ya, profesionalitas aja gitu. Di sini tuh kalau misalnya udah diingetin soal sesuatu gitu, misalkan aset yang ini tolong di replace or something, apapun itulah, intinya udah diingetin gitu sekali gitu, itu orang-orang punya kesadaran diri kayak oh ya diinget-inget. Kalau di Indo tuh selama pas gue jadi lead itu, mereka tuh susah banget dikasih taunya gitu, kadang ngulangin kesalahan yang sama gitu. Terus bedanya di sini itu kalau yang animatornya yang kayak yang ada kemauan mau belajar or something gitu, menurut gue di sini lebih banyak sih. Sementara di Indo orang-orang yang kayak benar-benar mau belajar, kayak mau improve or something gitu, menurut gua itu masih minoritas. Kayak orang-orang kayak Ananda Prayogi gitu-gitu, mungkin Farel gitu, orang kayak dia juga itu kan mindsetnya bagus ya, kayak growth mindset itu mau berkembang gitu. Itu jarang banget orang kayak gitu. Animatornya masih kayak kerja tuh ya udah kerja aja gitu, gak ada kayak persaingan gitu. Kayak kan kalau misalkan kita tuh kayak seneng ya kalau ada yang bagus gitu, kita juga harus mau bagus juga gitu, kayak ada rivalitas or something. Oh sama satu lagi, ini mungkin terakhir, di sini itu orang-orang itu ngurusin urusannya sendiri gitu, everybody's minding their own business. Sementara di Indo hobinya tuh gibah, terus ngomongin orang, jelek-jelekin di belakang, some shit, things like that. Di situ menurut gue masih banyak. Sementara di sini gue jarang banget sih lihat orang-orang kayak gitu. Kita lebih banyak ngomongin tentang isu apa nih, gini. Kalau di Indo, si itu gini ya, si itu tadi gini. Itu kayak nggak penting gitu urusan kayak gitu tuh, mereka ngomongin yang bukan urusan mereka gitu. Ini Menurut ya. ini gimana? Iya, kalau yang gue tangkap ya, berarti secara garis besar itu intinya ya balik lagi sih tadi ya kan. Satu, mereka pada punya kesadaran gitu. BKG itu nalar masing-masing dan sebagai ya fondasinya mereka. Jadi tanpa disuruh pun mereka tahu harus melakukan apa, ya kan. Terus dia jadi sadar, oh nantinya dengan seperti itu akan terbangun fokus untuk growing, bukan untuk comparing. Kalau comparing sih sebenarnya, kalau dari gue ya, kalau misalkan mau compare sama ada yang lebih bagus nih, it's a good comparison, tapi biar supaya kita ke-trigger, biar lebih bikin karya yang lebih bagus gitu. Jadi fokusnya ke diri sendiri. Motivasi. Oh ada yang bagus. Ya. Gitu, itu kan bagus ya. Soalnya ada juga orang melihat yang bagus, terus dia iri, hasilnya malah ngejatuhin orang itu, kayak ngomongin orang di belakang, bla bla bla. Udah yang wadididaw lah. Ya back again berarti kan apa, harus mindset lah itu, ngadain mindset kan. Yes. Mindsetnya Itu penting sih. Kita kan kerja tim ya, jadi di satu studio itu punya orang-orang kayak gitu tuh kan bagus ya buat lingkungan kerjanya. Terus atasan juga seneng karena animatornya kayak gini dan deliverynya lancar, bla 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 gitu. Itu semuanya saling efek gitu. Nah, mungkin gitu banyak yang kurang tahu kali sistem kayak gini gitu, dan atau mungkin udah tahu tapi secara SDM-nya itu gimana tuh cara untuk memasukkan mindset yang seperti itu gitu loh. Itu gimana Ram kalau menurut dari Rama sendiri? Kalau dari gue ya, gue dari awal-awal tadi masuk dari AMD gitu sampai sekarang gitu, gue selalu bikin kesalahan yang nggak gue tahu, dan gue itu bukan tipe orang yang takut buat bikin kesalahan gitu. Dengan gue bikin kesalahan, pasti ada fase dimana gue lagi denial dulu gitu. Tapi lama-kelamaan, gue ngerti kalau ini tuh salah gitu. And then I learn from that gitu. At least untuk gue pribadi ya, itu ngebantu gue jadi kayak punya kesadaran gitu, buat terus berkembang gitu. Misalkan ketika ada orang bikin kesalahan gitu ya, kalau dari gue, lo ada dua pilihan, kasih tahu ke dia. Kalau misalnya dianya lagi denial or something, ya udah, yang penting lo udah kasih tahu gitu. Kedua, kalau lo nggak peduli, udah cuek aja, udah cukup di lo. Dua-duanya itu cukup di lo aja gitu. Kebanyakan orang-orang di Indo itu yang gue tahu ya, yang gue temuin, mereka tuh pilihan ketiga. Mereka udah ngasih tahu yang pertama, udah ngasih tahu terus orang itu denial or something, kan harusnya udah ya stop aja dari lo gitu. Dia jadinya malah ngomongin ke orang lain gitu. Jadi habit untuk ngomongin orang itu tuh udah toxic gitu loh jadinya, dan itu yang perlu dikurang-kurangin sih. Sisanya kalau untuk growth mindset gitu tergantung pribadi ya. Kalau dari gue pribadi, cari goalsnya sih. Misalkan goals yang singkat dulu aja, misalkan kayak waktu di FW tuh gue pengen suatu musikal, gimana gue bisa dapetin ya, gue harus
banyak belajar, terus bikin shot-shot yang bagus-bagus pelan-pelan aja dulu. Nanti lama-lama supervisornya notice dan akhirnya lebih bisa dikasih gitu. So far itu sih yang dari gue ya. Iya sih, setuju. Jadi kalau dengan dia punya nalar itu, jadi dia punya keinginan dan goals yang perlu dia tuju tuh. Dan dia bakal fokus ke goals itu tuh. Gitu sih. Itu ngaruh banget sih emang gitu. Ya kita tahu juga lah apa industri animasi di kita kan juga. Kalau menurut menurut aku pribadi ya, menurut gua pribadi tuh mungkin masih kurang dewasa ya gitu untuk mencapai itu gitu, tapi semoga kedepannya bakal seperti itulah gitu ya. Mungkin ada di zamannya nanti setelah kita, who knows, kita kan nggak tahu. Animator animator junior sekarang juga jago-jago loh gitu. Nah tinggal gimana caranya nih gitu, dikasih nalarnya nih gitu, supaya kamu nggak stuck di situ aja gitu. Jangan, kalau kasarnya gini sih, janganlah jadi pekerja keyframe lah gitu, tapi jadi animator beneran animator gitu kan. Untuk animator yang baru-baru gitu dari Rus, itu bagus-bagus sih. Itu ada teman gue juga di sana yang jadi supervisornya. Dia juga kayak ngasih feedback yang bagus-bagus juga ke anak-anaknya dan jauhin apa ya lingkungan yang suka ngomongin orang gitu. Dia fokus ke masing-masing untuk grow gitu-gitu. Dari situ tuh itu udah step yang bagus sih menurut gua. Kalau misalkan ada orang yang udah pernah kerja misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, terus mindsetnya masih kayak gitu, gue nggak tahu sih pendewasaan dia gimana gitu. Mungkin mesti dia harus ngerasain apa yang orang yang dia omongin gitu-gitu rasain dulu mungkin, gak tahuan ya gitulah. Ada aja yang gue dididau gitu, jadi ada drama-dramanya gitu, capek lah. Ngomongin soal drama gitu kan. Ini Apa waktu tuh? perjalanan dari Indo ke Icon sendiri ada nggak sih perdrama-dramaannya gitu? Mungkin gue bisa ceritain lebih proses dari ditawarin sampai di sini ya. Nah, boleh. Boleh, boleh tuh. Wah, seru nih ya kan. Gimana nih cara biar tawarnya gimana nih? Bahkan sampai sini aja gue masih ada drama lagi gitu. Aduh. Wah, Tapi akhirnya wah. Boleh lah. Boleh lah. Let's go lah, ya kan. Let's go. jadi gue ditawarin itu sekitar bulan Februari kan. Februari 2022 gitu. Itu ditawarin yang pertama tuh, sama interview juga di bulan itu. Habis itu nggak ada kabar dari Iconnya. Ya udah, aku juga nggak nothing tulus aja kan. Singkat cerita, di bulan September gue ditawarin lagi. Ya udah, gue terima. Intinya gue udah bilang waktu itu udah interview tapi belum ada kabar. Akhirnya di follow up sama dia. Long story short, langsung deal gitu. Gue kaget kan. Oh, cepet juga gitu. Mulai ngurusin dokumen-dokumen segala macam gitu. Dokumennya yang tadi ya dijelasin. Tapi pada saat itu keputusan gue untuk mau ke Icon itu gue belum 100%. Singkat cerita lagi, gue sempat ngobrol sama teman gue yang head juga di situ. Dia masih butuh gue untuk di tim gitu, jadinya dia lebih saranin gue untuk stay aja. And then yang tadinya di tengah, gue agak balik tuh ke BV gitu kan. Terus mungkin berapa bulan setelah itu Mbak Rini Sugianto dia datang tuh ke Jakarta lagi pulang kan. Gua minta ketemuan, kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita ngobrol dan gue jelasin kalau gue ditawarin sama Icon di Kanada ini gitu. Dan akhirnya dari intinya dari pembicaraan itu yang tadinya ke Brandonville nih balik lagi ke tengah. Ini masih di tengah ya, belum yang pengen banget ke Kanada gitu. Bayrin itu encourage gue untuk cari pengalaman di luar, experience itu. Singkat cerita, awal-awal 2023 gue found out kalau ternyata orang-orang di belakangnya nih itu banyak orang-orang yang ngomongin dan ngejelek-jelekin dan ngefitnah gitu kan. Udah di situ gue momennya kesel banget, dan yang tadinya di tengah, posisinya di tengah nih, keputusan gue langsung fix. Gue langsung berharap banget. Di situ posisinya gue lagi nungguin LMI kan. Jadi ya gue cuman bisa berharap banget lah. Gue ingat waktu itu cuman minta walaupun banyak yang ngomongin segala macam gitu, gue cuman fokus, gue doanya cuman ke diri gue aja gitu. Mudah-mudahan yang di Kanada ini approve gitulah. Gue minta doa sama nyokap juga. Udah, makin lama makin dapat banyak info-info yang gak enak gitu kan, dan itu lumayan bikin kesel dan kecewa juga kan. Udah akhirnya singkat cerita pas lebaran tahun kemarin
pas banget pas lagi nungguin, pas sholat id itu pas lagi nungguin khotbah gitu, gue cek email ternyata LMI gue udah proof gitu. Ya udah habis itu gue meeting sama immigration yang dari Icon ini untuk bahas next stepnya apa aja gitu-gitu. Singkat cerita gue resign lah, kayak yang tadi gue jelasin, lingkungan kayak gitu wasting your energy banget. Ya udah akhirnya ke Kanada gitu. Nah, Seru nih. baru kerja 2 minggu gue kena layoff. Hah? Hah? Iya, gue kena layoff kan. Itu ngaco banget sih gara-gara ada, ini singkat cerita aja. Intinya gue nggak tahu siapa yang bikin decision itu. Dia bikin bikin kayak ada miscommunication gitu. Oke. Gue kaget banget sih, baru 2 minggu terus kena layoff gitu. Terus beberapa hari sebelum gue akhirnya di rehire lagi, itu gue kemana-mana tuh kayak tiap pagi gue bener-bener ngedown banget. Tapi gue nggak mungkin gitu-gitu doang kan, gue harus ngapain kayak cari sesuatu bla 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 bla. Singkat cerita sampai di titik di mana gue ketemu lah ada orang-orang yang baik lah yang mau bantu gini 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 gitu. Akhirnya gue reach out ke HR-nya buat nulis sesuatu gitu, gue kirim ke email buat ke sana, intinya ngejelasin soal situasi gue gitu. Karena kan gue di sini ditawarin kan, dan gue nggak ngapain gitu, dan udah apa namanya udah buang duit banyak banget gitu buat alokasi di sini, tiket pesawat dan segala macam gitu. Tapi gue sebelumnya sebelum kirim email itu gue minta cek ke ada apa yang orang-orang ini, menurut kalian ini gimana gitu, kayaknya perlu diubah deh soalnya kalimat email itu terlalu baik gitu, lo Hmm. harus lebih tegas gitu. Nah dari situ gue belajar sih, oh intinya dibenerin sama mereka gini gini gini, dibantu emailnya gini gini gini, oh penulisannya gini. Gue jadi belajar, oh ini harus bisa lebih tegas ketika misalnya hak lo diambil or something. Gue jadi belajar gitu, dan singkat cerita gue kirim lah email gitu, dan akhirnya gue di rehire gitu. uh, gue nggak expect bakal di rehire karena gue udah ada skenario di kepala gue bakal di rehire pas beberapa hari aja gitu. Ini kan 6 hari totalnya. Terus pas gue kirim email itu, gue benar-benar udah hopeless banget. Ya udahlah, nothing tulus gitu. Gue kirim email aja, ternyata di rehire gitu. Jadi kayak gue kaget kan. Padahal gue udah kayak udah nothing tulus banget gitu. Ternyata uh, plot twist banget jadinya gue di rehire. Ya udah akhirnya sampai sekarang gue di awal-awal dikasih kontrak 3 bulan dulu probation. Aslinya gue udah langsung 3 tahun dari awal gitu. Terus yaudah selama probation ini mulai dari kayak uh, gue di notice kayak apa namanya ada di Icon itu tiap bulannya ada kayak ada something like animation magazine gitu khusus di Icon gitu. Terus ada kayak orang-orang yang di tiap project itu ada apa ya, animator spotlight lah gitu istilahnya. Gue sempat masuk situ, Hmm. dan singkat cerita setelah 3 bulan gue dapet next project gitu. Dapat next project ini, dan dia sampai sekarang apa bulan Juli itunya udah habis kan. Habis itu gue dapat next project lagi. Ya intinya performance sama communication bla 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 gitu itu dinilai banget. Jadi ya intinya itu jadi wake up call gue buat kayak apa ya, jangan santai-santai gitu. Jadi kayak oh di sini tuh gini loh, persaingannya ketat banget tuh. Gue bisa lihat kayak ini ada yang animenya kurang apa segala macam itu kena layoff gitu-gitu. Jadi ya jadi kayak anxious sendiri tiap nungguin project baru. Hmm. Ya, jadi ini next project ketiga itu sih, project ketiga di Icon. Tapi aku agak kepo dah. Maksudnya kenapa dah kok bisa tiba-tiba begitu gitu? Lu tanya nggak atau lu gimana nggak gitu? Ada apa sih kok bisa tiba-tiba 2 minggu kena layoff nih kayak gitu tuh? Itu gue kepo banget nih. Maksudnya nih
kesalahan apa yang udah lu perbuat ataukah apa gitu kan, nggak ngerti ya 2 minggu masa ada kesalahan sih anjir, apakah nggak sengaja gitu maksud gua. Siapa tahu nanti yang ada yang mau ke sana atau ada yang mau di luar nanti sebagai pembelajaran ke depannya apa yang perlu dilakuin gitu. Kalau waktu itu di kontraknya sih, bukan di kontrak sih, dari emailnya intinya sempat video call juga kan. Intinya karena budget budget apa ya? Budget cuts gitu. Karena pada saat itu tahun lalu tuh lagi layoff gede-gedean. Oke. Dan satu lagi gue sempat reach out juga ke yang nawarin itu, terus gue bilang ini apa namanya, kalau kata dia dari hasil yang udah dirundingin apa segala macam itu karena performance. Gak mungkin performance karena baru 2 minggu, Nah, gitu. performance itu 3 bulan gitu kan. Jadi kayak nggak concern nih. Jadi akhirnya makanya gue kirim email, tapi intinya itu masalah miscommunication aja. Oh ya, untungnya sih gue nggak apa ya, nggak kepancing sama omongan orang sih pada saat itu tuh, karena gue bisa lihat dari sisi company sama dari sisi artis, gak mungkin banget hal-hal kayak gini dan bos tahu gitu. Karena belajar dari studio sebelumnya, karena gue bisa lihat dari dua sisi company sama sisi artis. Jadi makanya pas di email itu gue tag si bosnya juga gitu, jadinya gue jadi mereka lihat lah, mungkin notice oh ini kenapa gitu, I don't know. Tapi intinya gue nggak ada kesel apa gimana sih, cuman intinya ini salah paham dan akhirnya ya gue harus apa ya, harus pick up dong, karena ini aneh banget, ada yang aneh gitu. Jadinya gue butuh komunikasi itu, dan akhirnya gue email dan akhirnya untungnya mereka rehire balik. It's okay, gue paham kok ini misunderstanding, makanya gue reach out. Bayangin gue nggak reach out dan gue cuma langsung keluar gitu, that's just stupid sih. Kayak anak kecil aja, kayak kan lo ada hal yang ini kan, jadi harus kita bisa lebih profesional gitu. Iya. Bisa diselesaikan dengan kepala dingin lah ibaratnya. War gitu ya. Dewasa intinya. Dewasa, betul. Gitu. Kepala dingin tuh gimana? Di atas batu kali. Di atas. Dikompres dong gitu ya. Dikompres. Tapi bener ya, Pak, dramanya tuh dikirain cuman pas di Indo mau ke ikonnya aja gitu. Tapi ternyata pas di ikonnya sendiri pun ada lagi dramanya gitu. Wah. Jadi gue senang sih dari situ banyak banget pelajarannya sih. Padahal baru datang ya, langsung kayak dikasih. Terus mulai dari gue jadi ngerasain kerasnya kehidupan di sini gitu. Ya, jadi wake up call banget. Gue percaya sih kayak jalan Tuhan lah istilahnya gitu. Kayak pembelajaran aja gitu. Kalaupun ada masalah atau apa kayak tadi, diomongin baik-baik gitu loh. Ketika hak lo diambil or something, ya lo harus bisa speak up. Jangan gak enakan gitu. Kurang-kurangin kayak yang namanya gak enakan. Wah. Coba Mas Denny kasih contoh. Kayak siapa ya, Ram ya? Coba lah, mungkin bisa kasih contoh. Mancing terus. Kayak yang tadi. Anjing, mancing terus. Tapi gue penasaran sih Ram tadi yang soal agak mundur dikit yang tadi sebelum ke ikonnya kan tadi, itu pada saat Rama pas lagi posisi di tengah tadi atau omongan-omongan itu udah dari lama dulu apa? Enggak, itu kayaknya kejadiannya kayak enggak lama sih. Kayak mungkin berapa bulan ke belakang gitu, tapi gue baru found out kan, baru tahu ada yang ngasih tahu. I mean, industri animasi kan kecil ya. Yap. Cara gue nyikapin itu pun I keep my side of the street clean lah. Maksudnya gue nggak mau kayak ngebalas mereka dengan gimana gitu. Gue cuman bisa fokus aja sama apa yang bisa gue kontrol sih. Gak ada ikatan emosi kayak misalkan, kalau misalkan gue masih marah sama orang-orang itu, berarti gue masih peduli sama orang-orang. Kalau misalkan gue
udah nggak peduli kan, gua kata aja. Jadi itu at least ngebantu biar lebih tenang lagi gitu. Betul. Malah jadi kayak batu loncatan lu buat ke icon malah kan. Jadi kayak apa namanya, lu jadiin motivasi kayak, oke, gua cut itu, gua udah tahu lu kayak gimana, udah cukup tahu, ya udah gua kesini fix gitu loh. Jadi kayak Iya, dan cara ini kalau di analogin or something gitu ya, hmm, kayak ini jalan Tuhan nih, kayak ini Tuhan nunjukin nih ini nah, orang-orang, nah, bayangkan. iya benar-benar. Yang tadinya lu ragu, yang tadinya lu ini loh. Nah, Tunjukin. kan tadi Heeh. baru dia diarahin ke sana. Iya benar-benar. Di sana tuh di prank ya kan sama Tuhan ya kan. Dikit doang tapi. Dan Biar belajar dan, lagi ya kan. dan akhirnya plot twist lagi, waduh. Wah. Gila sih. Gokil. Padahal udah berharap kan tadi kayak ada skenario di kepala gue. Mm-mm. Pas gue udah pasrah jadi kayak belajar, akhirnya ada jalan lagi gitu. Wow. Nah, di saat sudah titik rendah ya kan, berserah diri itu kuncinya guys. Wah. Anjay. Kuat baik gue. Sombong amat. Anjing. Kayak gitu. Gokil sih. Ini aja yang udah dipadatin, seru ini loh itu. Nanti Gimana? gimana kalau yang udah nggak dipadatin nih? Itu off cam aja, Bro. Ntar. Nonton nggak bisa lihat. Sorry ya, penonton. Kacau. Gokil. Oke, siapa tahu Ramadan pulang ada kepikiran bikin studio atau bikin tim. Nah, kayaknya Who gitu. knows? Gua mau pulang tuh kan baru. Nggak mau pulang. Aduh. Gak tahu sih. Ya. Gue sekarang jalanin aja apa yang ada. Iya, Benar. Kira-kira nih Ram, anjay, ya kan itu 3 idola animator deh buat Ramadan tuh siapa aja ya? Kalau dari luar itu namanya Raul Ibarra. Oh, Kalau wah. tahu, Iya. gue suka banget cara dia mainin Kamera. kamera. Itu mantap banget sih. Terus gue lupa lagi yang dari Sony gitu yang ngerjain Spider-Man, Dave Hand ya. Oh, Deven. Wah, itu Deven. terbaik. Iya, Deven. Kalau yang dari Indo, lead gue sih si Gatra namanya. Oh, Gatra Aswan. ya, yang ada di Darul Arkom. Iya. Nah, Oh, Itu bangga. sampai sekarang. Babang Gatra. Sama satu lagi Bagus Saputra. Dia lead gue juga waktu di Infinite Studio. Oh, bagus. Pokoknya dua orang itu punya karakter sih di animasinya itu kayak Mas Bagus tuh dia animasinya itu punya karakternya sendiri gitu, keren sih. Ide-idenya dia tuh acting choice yang beda banget. Nah, ini pengen tahu sih dari Ramadan sendiri ada tips and trick nggak atau saran-saran buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia animasi yang baru-baru. Terus apa sih yang perlu dilakuin gitu? Paling kalau buat anak yang baru ini sih lebih banyak banyakin jam terbang sih, fokus sama diri sendiri gitu. Kalau misalkan ada contoh yang bagus bisa jadi comparison, buatin motivasi gitulah, jadi banyakin referensi gitu. Terus untuk social skillnya paling lebih banyak komunikasi lah sama sekitar gitu. Tapi kalau misalkan di circle itu ngomongin orang, mending cabut aja, jangan di situ. Dari Karis gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Ya, gue terakhir nih. Paling untuk pentingnya ini aja sih, Ram. Goals lu ke depan mau ngapain nih, Ram? 5 tahun mungkin atau 10 tahun lagi kira-kira mau ngapain gitu. Gak tau sih, tapi yang pasti gue ada passive income aja sih. Gue realistis aja. Yep. Tapi nggak ada tabungan yang bisa gue save. Kalau nge-animate atau enggak, masih atau enggak, kemungkinan masih. Apa masih bertahan di sini atau enggak, ikutin jalannya aja sih. Jadi untuk gue sendiri nggak yang muluk-muluk sih. Ini dari tadi nih ngobrolnya gila sih, dari yang ketawa ketiwi ya kan, sampai yang deep banget Ya. nih ya kan. Sampai sekarang udah di penghujung acara. Kalau dari gua udah kenyang sih ini. Jadi apa info dari untuk dirimu yang udah ada di Icon dan langsung ada di Icon gitu kan. Udah ngasih tahu banget gitu loh gitu. Di sana itu seperti apa vibe-nya, terus dari ketika Anda juga sistem kerja seperti apa, teman-temannya seperti apa, ya kan. Terus gimana untuk masuk ke sana dari awal sampai dirimu sampai sekarang nih gitu.
Itu udah jadi ini banget loh, udah dikasih tahu banget loh. Oh iya, sorry gue potong nih, nambahin tadi agak lupa. Sok. Oh, di sini teamworknya berasa banget sih. Jadi gak cuman yang di divisi animasi aja, tapi maksudnya jadi komunikasinya tuh jelas banget. Aset, rigging, semuanya tuh benar-benar satu tim secara keseluruhan. Dan semuanya itu di sini profesional aja sih. Jadi gak ada tuh yang baper-baperan. Mancing mulia gue dari tadi. Aduh, sebenarnya dari tadi tuh gatal pengen ngomong ya kan, dipancing mulu, tapi ntar kebuka semua. Iya, ini BTW closing. Ini ngobrol mulu ntar ini sampai jam 5 ini kita. Lu gue ini ngelek punya aku, Be. Udah aman kan ya? Dari Mas Denny ada pertanyaan lagi nggak? Dari aku alhamdulillah sih udah aman sih gitu. Kalau dari Karis gimana? Ya udah, paling gue cuma mau ngingetin aja misalnya buat teman-teman yang udah lagi nonton ini gitu, nanti tayang di YouTube, mau tanya-tanya ke Ramadan, bisa komen kan di YouTube, atau bisa langsung join ke Discord channel kita, atau langsung reach out ke sosmednya Ramadan. Boleh nggak, Ram? Kalau ada teman-teman mau nanya-nanya gitu, Boleh. boleh ya? Oke, nanti kita Sombong amat. kita izin buat naruh nanti di link deskripsi. Iyalah, Ya. apapun nanti sosial medianya lah gitu. Ya, betul. Cukup. Dari Rama gimana? Ramadan aman nggak? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Saran, pesan, kesan, apapun? Aman. Aman lah ya gitu. Oh, good. Oke deh kalau gitu ya kan. Terima kasih banyak sudah mau join sama kita, Ram. Kedepannya semoga sukses selalu ya kan. Sehat-sehat di sana ya kan. Kalian juga ya. Aman insya Allah ya kan. Jangan lupa tolak angin, kalau masuk angin, Indomie jangan Gua lupa. Wedang jahe juga. Wedang jahe. Ya udah deh. Thank you ya guys ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Ramadan juga. Sehat-sehat di sana gitu. Salam buat teman-teman Indo yang di sana. Thank you guys. Sehat-sehat.